Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Are you okay now? Alhamdulillah, our God give me healthy, so we can meet in online to study about English now. And always, before we study, please listen to me and follow me to pray together now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. So our God give you understand about our lesson today and can to exercise more in your LKS, in your homework, and so on. In this chapter, meeting 14 for a class, we study continue in the meeting 13, yaitu simple past tense but in the sentence nominal. Untuk di pertemuan 14 ini kita meneruskan pada pertemuan yang ke-13 kemarin. Nah, untuk belajar simple past tense, tapi di dalam kalimat nominal. Yang kemarin adalah kalimat verbal. Jadi gimana caranya kita mengetahui rumus yang digunakan di kalimat nominal. Nah, kalimat verbal masih ingat nggak? Kata kerjanya menggunakan kata kerja asli. Tetapi kalau di dunia nominal, kata kerjanya menggunakan kata bantu. Nah, lihat pada chapter ini, untuk slide ini nak. Rumus pattern yang digunakan untuk simple past maupun past continuous di dalam kalimat nominal itu sama nak rumusnya. Nah, karena was were itu dipakai di past continuous, tetapi bisa dipakai di simple past ketika kalimatnya nominal. Terus gimana cara untuk mengetahuinya? Lihat latar belakangnya, alurnya, ceritanya. Pada saat kemarin atau saat ini yang masih berlangsung, maka kita lihat pada bentuk time signalnya, yaitu komplemennya yang menggunakan kata keterangannya. Nah, jadi untuk patternnya, rumusnya, jika kalimat positif, S itu subjek, to be itu kata bantu yang berupa was sama warna, komplement itu pelengkap. Pelengkap itu bisa terdiri dari singkatan A, ana, ya, kita disingkat ana, itu asalnya dari A adalah adjektif, N itu adalah noun, A lagi adalah adverb, yang disingkat dengan ana itu yang termasuk dalam dunia komplement, yaitu kalimat termasuk dari kategori kata keterangan pelengkap. Nah, nanti beda, subjeknya harus pakai was sama were itu yang mana? Nah, itu nanti kita bahas nanti. Nah, untuk kalimat negatif, patternnya lihat. Nah, setelah subjek, setelah kata bantu, was were itu ditambah not. Nah, baru komplemennya. Ketika dibentuk menjadi interrogatif, berarti setelah to be apa nak? Nah, to be-nya was were itu dilempar ke depan sebelum subjek, baru komplemennya. Lihat example, look at. I was in the class. Nah, saya berada di kelas ini. Ketika itu menggunakan I, she, he, it atau nama satu orang maka pakai was not. Tapi ketika menggunakan subjek jamak, they, we, you, nah atau dua nama orang, Anda harus pakai were. Dirubah menjadi negatif adalah they were not student. Ketika Anda menginginkan bentuk pertanyaan yang jawabannya yes atau no, nah were you hungry? Apakah Anda lapar? No, I wasn't, but I was full. Ketika di situ interrogatifnya menunjukkan dari bentuk kategori negatif, positif, benar-benar dia termasuk dari kenyang. Were you full? Nah, apakah Anda kenyang? Jawabannya yes, I was full. Kita lihat untuk latihan-latihan pada berikutnya sehingga Ananda betul-betul paham. Masih harus konsentrasi. Lihat nak gambarnya. Ya, nice kan the bijinya? Nah, masih tua atau masih tua dalam konsennya adalah semangat untuk belajar. Terus gimana dengan Anda? Anda adalah sebagai pemuda penerus bangsa. Jadi apapun Ananda harus raih, apapun harus Saman kuasai. Sehingga nanti letak di mananya yang Anda butuhkan untuk hidup, pasti nanti yang Ananda pelajari apapun nanti Saman pakai di kehidupan Ananda. Jadi untuk sementara ini Anda harus menguasai apapun yang ada di depan Anda. Baru nanti pengaplikasian Anda
adalah ketika Ananda sudah dewasa, sudah mandiri sendiri. Nah, ini aja tua-tua masih berjuang untuk cari ilmu. Nah, lihat gambar itu nak. Lihat contoh, I am in class today nak. Nah, saya berada di kelas hari ini. Berarti ini adalah tesisnya apa nak? Present. Tetapi kalau yang kedua, I was in class yesterday, yang menunjukkan present apa? Today-nya. Dan kata bantunya am. Ketika nanti today diganti now, berarti itu adalah nominal in continuous. Tapi di sini yesterday menunjukkan dari simple past nah. Dan kata bantunya adalah was yang dijadikan menjadi kata kerja. Jadi am, was ini yang menjadi verbnya nah. Dan untuk pembentukannya antara present sama present continuous hampir sama kan? Begitupun simple past sama past continuous dalam kalimat nominal itu sama, yang membedakan adalah waktunya. Ketika I am in class today diganti I am in class now, berarti itu present continuous. Tapi kalau today berarti simple present. Nah, kalau kalimat kedua I was in class yesterday, berarti ini menunjukkan dari simple past. Tapi kalau I was in class yesterday now, atau mungkin kasih waktu yang spesifik gitu ya, maka itu adalah past continuous. Nah, gitu kan nak. Ya, harus diperhatikan. Kita lihat contoh berikutnya nak. Dengan menggunakan waktu yang berbeda-beda dan kategori subjek tunggal maupun jamak yang harus Ananda kuasai. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Bentar. I am in class today, berarti present dibentuk menjadi simple past. I was in class yesterday. Karena I sama she, he, it itu tunggal, maka kata bantunya adalah was. Nah, Just is here today. Nah, John is here today sama dengan John was here yesterday. We are happy today. Nah, itu kan pakai subjek jamak kan, maka kata bentuknya adalah are. We were happy yesterday. Nah, di situ pakai warna karena we. Kata bantunya yesterday berarti menunjukkan simple past tense. Kalau today berarti simple present. Nah, ini semuanya kalimat nominal. Saat ini berarti present, sudah berlalu berarti simple past. Lihat nak, pada bentuk singular dan verb pluralnya. Nah, diperhatikan ini. Benar ya. Jadi I, nah itu ya, you, beda kan? Nah, kalau I sama dengan she, he, it, tunggal pakai kata bantuannya adalah was. Tapi kalau you, we, they pakai verbnya adalah were. Dan di sini sebenarnya aslinya adalah kata bantu to be. Tapi bisa menjadi kata kerja ketika kalimat nominal. Tetapi nanti masuk ke dunia verbal, maka hanya sebagai pembantu doang. Karena ada kata kerjanya asli, yaitu mungkin contoh I was speaking English, berarti verbnya adalah speaking, was-nya hanya sebagai kata bantu aja nak. Tapi kalau I was happy, saya gembira, maka verbnya adalah was nak. Nah, itulah yang membedakannya. Anda harus mengerti. Untuk kalimat pada, nah lihat lebih jelas nak. Simple past tense of be, yaitu kata bantunya, subjeknya tunggal, I, she, he, it pakai was, we, you, they, were. Jangan sampai gak bisa. Nanti ada latihan multiple choice pilihan ganda, Ananda subjeknya we menggunakan was, berarti kebangetan. Karena ini sudah jelas-jelas itu ya. Berarti Ananda kurang belajar, gak mendengarkan ibu. Kalau mendengarkan pasti bisa. Jadi I, she, he, it itu pakai was, we, you, they itu were. Jadi jangan sekali-kali menjelas atau menjawab sebuah pertanyaan tanpa dasar, ngawang. Karena nggak mau membuka YouTube sehingga ngawur menjawabnya, maka salah. Nah, itu yang rugi siapa? Ananda sendiri. So you must study hard, so listen your explain, so you can understand with your do it in your homework. Nah, kita lihat latihan. Untuk anak ini namanya he karena termasuk dari bentuk laki-laki, maka pronoun penggantinya apa nak? He. Nah, kata bantu yang pas apa? Ketika dunia present berarti kita gunakan adalah he is. Nah, kita pakai he. Kalau nanti simple past berarti he was gitu nak, caranya seperti itu. Jadi is Ananda ganti was gitu nak. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Kalau bentuknya negatif, Bu,
Nah, bentuknya negatif tinggal kasih not setelah was. I wasn't in class yesterday. Nah, lihat gambarnya. Terus ternyata nggak ada seseorang sama sekali. Berarti dia itu tidak di kelas, tapi hanya sekedar sebuah contoh gambar ada kelas. Makanya di situ ada kata not yang punya arti saya tidak berada di kelas kemarin. Nah, kita lihat exercise berikutnya, nak. Nah, ini ya. I wasn't in class yesterday. Kalau tunggal she wasn't in class yesterday. Nah, namanya contraction kan? Kita menggunakan dalam pronunciation was not itu bisa disingkat dengan wasn't. Nah, itu ya. Tulisannya juga O-nya dihapus, diganti tanda upstroke. Nah, itu namanya contraction. Kita lihat yang untuk pluralnya subjeknya, nak. Jadi you weren't home last night. You weren't home last night. Nah, gitu ya. Kita gunakan di situ, nak, pakai tanda contractionnya, tanda absurd setelah n. Nah, di situ subjeknya jamak semua. Mulai dari we, you, they, maka verbnya yang kita pakai adalah warna. Negatif tinggal kasih not. Nah, kita latihan. Jared is in class this morning, but bla 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 in class yesterday morning. Nah, Jared berada di kelas minggu ini, tetapi titik-titik di dalam kelas kemarin pagi. Harus dijawab gimana? Nah, karena di situ cowok, maka Ananda harus milih pronoun he. Nah, he itu tunggal, maka Ananda memakai was. Bentuknya negatif. Nah, bukan hari ini, tapi menunjukkan dari simple past yesterday morning, berarti kasih not. Nah, hanya berpengalaman cerita ya, bukan hari ini tapi kemarin gitu ya, dia itu berada di kelas. Kita lihat latihan berikutnya, nak. They are in London tonight. Nah, mereka itu berada di kota atau di negara London tadi malam. But titik-titik in London last night. Sama lihat tonight sama last night. Nah, kalau tonight berarti present, last night sudah berlalu berarti simple past. Berarti sama lihat pakai they. Nah, di situ kita gunakan they were. Nah, gitu. Nah, kalau negatif tinggal kasih not. Jadi they weren't in London last night. Understand, nak? Kita lihat pada contoh berikut. Bentuk kalimat interrogatif. Nah, ketika Ananda menginginkan bentuknya itu bentuk interrogatif, nah, menjadi were you in class yesterday? Apakah Anda berada di kelas kemarin? Subjeknya you, maka kata bantunya adalah were. Nah, itu ya. Kita lihat pada bentuk short answer and long answer. Nah, di situ, nah, interrogatif butuh jawaban yes atau no. Nah, biasanya kita gunakan ya, kalau memang betul-betul melakukan berarti menggunakan yes. Kalau tidak, nah, contraction atau berlawanan maka menggunakan no. Kalau ini lihat were you in class yesterday, nah, subjeknya adalah you. Kata bantunya adalah were yang jadi kata kerja. Nah, kata keterangan adalah in class yesterday. Ada dua kata keterangan ini ya. Kata keterangan menunjukkan for of place, tempat, in class. Kata keterangan yang menunjukkan waktu yaitu yesterday. Nah, jawabannya kalau iya, memang real apa yang dilakukan berarti yes we were. Nah, jadi setelah subjeknya kata bantunya. Nah, kita lihat yang jawabannya no. Nah, ini long answer-nya ada alasannya. We were in class. Negatif. Nah, tinggal were you in class yesterday? No, we weren't. We weren't in class yesterday. Nah, itu nah. Jadi bentuknya kasih not setelahnya kata bantu. Kita latihan lagi. Yang C. Where was Bill last winter? Di mana ya Bill? Nah, di musim dingin kemarin. Nah, ketika Ananda membutuhkan, sebenarnya ini adalah butuh jawaban sentence. Nah, kalau bentuk pertanyaan yang menggunakan question word seperti where yang punya arti di mana, nak, itu butuh jawaban kalimat, bukan jawaban yes dan no lagi. Di dunia speaking, Anda langsung ke kategori tempatnya aja nggak masalah, karena word itu adalah bentuk pertanyaan menunjukkan tempat. Ketika di speaking langsung pada tempatnya in Mexico, di kota Meksiko.
Tapi di dunia writing ya, Ananda masih tetap harus menggunakan kalimat he was in Mexico last winter. Karena Bill itu ditunjukkan cowok, maka penggantinya adalah he. Kata bantunya was in Mexico, kategori dari pertanyaan where tadi, di mana, berarti negara ataupun kota, baru last winternya dipakai. Jadi di mana sih Bill di musim dingin kemarin? Kalau in speaking in Mexico, oh di kota Meksiko, sudah jelas dan akan paham partner yang kita ajak bicara. Tetapi di dunia writing membutuhkan kalimat, nah masih harus diperjelas. Dia berada di Meksiko di musim kemarin. Nah itu kan bisa dimengerti nak. Nah kita lihat lagi pada bentuk kategori exercise-nya. Bla bla bla, you and see me at the lake last week. Nah itu bentuk kalimatnya menggunakan subjek dari lebih dari satu orang. Nah, dan lihat gambarnya juga banyak orang, maka di situ plural. Anda harus memakai were. Dan jawabannya kalau iya memang betul, berarti kita menggunakan we. Nah, karena you and see me, Anda dan see me. Apakah Anda dan Simi berada di danau minggu yang lalu? Oh iya, saya berada di danau. Berarti yes, we were. Nah, kita gunakan we were at the lake last week. Kita lihat pada contoh berikutnya, nak. Okay, thank you anakku semuanya about our lesson in the past tense in sentence nominal nak. So you can do in your Google Classroom just 5 question in multiple choice about the simple past tense in nominal. Jadi Ananda setelah mendengarkan penjelasan Ibu dipraktekkan dalam PR yang Ibu kirim di Google Classroom. Hanya 5 pertanyaan multiple choice, pilih yang betul nak, the correct ya, sentence pada the answer the question word. Jadi pertanyaan dan di situ pilih dari A, B, C, D yang betul. Contoh, Ibu membuat sebuah contoh seperti ini. I bla bla bla. Nah, beautiful. Nah, di situ A-nya ternyata jawabannya were. B is, C are, D were. Nah, kita lihat subjeknya nak. Ketika subjek I berarti kata bantunya tadi apa? Nah, Ananda kalau belum mengerti berarti Ananda harus membuka kembali nah di penjelasan Ibu tadi agar nanti Ananda dapat 100 ya. Kalau exercise-nya bagus, latihannya untuk ujiannya BTS bagus, pasnya bagus, insya Allah Ananda mengerti dan akan menjadi yang terbaik. Jadi apapun yang disampaikan ibu-ibu, bapak guru Ananda harus didengarkan. Jangan hanya sekedar buat tayangan atau mungkin dilihat di covernya doang, tapi harus dibuka sehingga Ananda mengerti karena ibu bapakmu, bapak gurumu tidak bisa ketemu Ananda. We cannot to meet you next meeting atau next today, but you can listen with our voice and you study about English so you understand about your lesson. Do you understand nak? Agar Ananda mengerti pelajaran Ananda, kuncinya harus mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru Ananda. Ngerti nak? Kita cukupkan di sini, kita tutup. We close our meeting by reading hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you and keep your healthy in your home. Don't forget to pray with your family. Nah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.